Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firmansyah dengan NIM 2041050200104 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 3. Tujuan dari pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI, di mana kami sebagai mahasiswa diwajibkan untuk memberikan video tanggapan mengenai materi yang beliau share yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan, yaitu dengan cara satu, meningkatkan pendapatan, misalnya dengan menaikkan pajak, menggerakkan badan usaha yang dimiliki pemerintah, dan meningkatkan sektor real, sehingga akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Yang kedua ialah mengurangi pendapatan dengan tujuan masyarakat memiliki pendapatan yang lebih meningkat. Misal pemerintah mengurangi pajak supaya harga menjadi seimbang. Yang ketiga ialah meningkatkan belanja negara dengan tujuan supaya uang yang beredar lebih banyak di masyarakat atau dengan memberikan subsidi kepada masyarakat. Yang keempat ialah mengurangi pengeluaran, yaitu dengan mengurangi anggaran, misalnya mengurangi subsidi terhadap sektor-sektor tertentu. Tujuan kebijakan fiskal. Satu ialah pertumbuhan ekonomi, supaya ekonomi berkembang dengan bagus. Contoh saat ini ekonomi mengalami peningkatan pertumbuhan per tahun hanya 5%, karena biaya produksi di perusahaan tinggi. Pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan mengurangi pajak dari 5% menjadi 0% atau dengan memberikan subsidi kepada UKM. Yang kedua ialah mencegah pengangguran. Ketika terjadi barang inflasi, maka otomatis daya beli masyarakat kurang. Terus barang-barang produksi tidak laku di pasaran, lalu perusahaan tidak memproduksi lagi, sehingga maka mengurangi tenaga kerja atau karyawan, terus mengakibatkan pengangguran. Pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan tertentu untuk biaya operasional atau dengan mengurangi pajak, maka otomatis akan membuka lapangan kerja baru dan tercegahlah pengangguran. Yang ketiga ialah stabilitas harga. Ketika barang-barang sedikit kemudian permintaan banyak karena orang banyak menganggur, maka otomatis barang-barang tersebut harganya tinggi. Pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan cara menaikkan suku bunga sehingga masyarakat banyak menabungkan uangnya. Yang keempat ialah mendorong laju investasi. Ketika pemerintah mengurangi pajak dalam sektor tertentu, maka pengusaha itu akan tertarik untuk berinvestasi kepada perusahaan atau pemerintah memberikan subsidi. Yang kelima ialah untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah akan memberikan pajak progresif kepada pengusaha atau pemerintah memberikan subsidi kepada orang yang pendapatannya rendah sehingga terwujudnya keadilan sosial. Terus ke jenis-jenis kebijakan fiskal. Satu ialah ekspansi, yaitu bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan uang dari masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Misal, pemerintah memberikan subsidi dalam hal-hal tertentu serta memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang pendapatannya rendah supaya uang banyak beredar di masyarakat sehingga masyarakat mau mengembangkan usaha baru. Yang kedua ialah kontraksional, di mana pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan dengan cara pemerintah akan meningkatkan persentase pajak. Misalnya pajak yang awalnya 0% menjadi 3% serta pemerintah melakukan pengurangan subsidi. Terus komponen kebijakan fiskal. Satu ialah kebijakan perpajakan. Pajak yang dikenakan pada masyarakat dengan artian jika pemerintah ingin mendapat pendapatan lebih tinggi, maka berarti pajaknya harus lebih tinggi atau jenis-jenis yang terkena pajak itu lebih banyak. Misal mobil pribadi pajaknya lebih tinggi dibandingkan transportasi umum. Yang kedua ialah kebijakan pengeluaran. Jadi pemerintah akan mengatur tentang pengeluaran pemerintah, yaitu tentang volume besar atau kecil. Ketika pemerintah pendapatan banyak dan ingin
menggerakkan masyarakat, otomatis pemerintah akan banyak pengeluaran. Tetapi ketika pendapatan pemerintah kecil, maka pemerintah akan berpikir sehingga pengeluaran lebih ketat atau sedikit. Yang ketiga ialah kebijakan investasi dan disinvestasi, yaitu kebijakan pemerintah tentang bagaimana mendorong investasi, memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan tertentu supaya nanti dapat berinvestasi, atau mengurangi pajak kepada pengusaha-pengusaha tertentu supaya mendorong pelaku ekonomi untuk berinvestasi. Yang keempat ialah pengelolaan utang atau surplus. Jika pendapatan pemerintah lebih tinggi daripada belanja disebut surplus, maka pemerintah dengan mudah mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk kebutuhan-kebutuhan pemerintah dan untuk menggerakkan ekonomi, untuk menanggulangi pengangguran serta untuk membuka lapangan kerja baru. Tetapi ketika pemerintah tidak bisa menutupi kebutuhan karena pendapatan yang didapatkan dari pajak di bawah APBN, maka jalan keluarnya yaitu dengan utang. Instrumen kebijakan fiskal. Satu ialah anggaran belanja seimbang. Jadi pemerintah akan melakukan upaya sehingga terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua ialah pembiayaan fungsional. Maka bagaimana pemerintah membiayai hal yang ada manfaatnya, tidak mengeluarkan biaya yang tidak berpengaruh terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Yang ketiga ialah anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Maka pemerintah akan menggunakan kebijakan defisit, yaitu ketika pemerintah pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran. Tetapi sebaliknya, ketika pemerintah lebih tinggi pendapatannya daripada pengeluaran, maka disebut kebijakan ekspansif atau pajak yang tinggi. Yang keempat ialah anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yaitu pemerintah mendapat pendapatan lebih banyak daripada kebutuhan atau ekonomi di masyarakat berkembang. Yang kelima ialah stabilitas anggaran otomatis untuk keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang keenam ialah pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal. 1. Mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, yaitu bagaimana cara SDM bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan, serta bagaimana SDA yang dikelola dengan bagus dan pada akhirnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ialah mengoptimalkan kegiatan investasi, yaitu pemerintah mengambil kebijakan supaya pajak bisa berkurang atau dengan pemberian subsidi. Terus yang ketiga ialah alokasi, yaitu pemerintah mempunyai kebijakan untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran yang nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat ialah distribusi, pemerintah akan mendistribusikan sesuai dengan sasaran. Yang kelima ialah stabilisasi, yaitu untuk menstabilkan harga, ekonomi, dan pertumbuhan. Terus yang keenam ialah pembangunan. Bagaimana pembangunan berjalan baik-baik secara fisik maupun non-fisik. Terus ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. 1. Ialah pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua ialah sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Terus yang ketiga ialah perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Terus fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Ialah memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua ialah perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Terus yang ketiga ialah manajemen kekayaan pemerintah. Terus yang keempat ialah intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Terus instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Ialah jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam sebagai imbalan dari perlindungan. Terus yang kedua ialah ghanimah, yaitu harta rampasan yang disebabkan oleh perang. Terus yang ketiga ialah fa'i, yaitu harta rampasan tanpa melalui peperangan. Terus yang keempat ialah zakat, yaitu harta yang dikeluarkan karena dia sudah mempunyai harta sampai 1 nisab. Terus yang kelima ialah horoj, yaitu
pajak yang dikenakan kepada tanah di mana tanah itu hasil cukai. Terus yang keenam ialah nawaib, yaitu pajak yang dibebankan kepada umat Islam di mana negara tersebut mengalami kesulitan ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Terus yang ketujuh ialah anwal fahlah, yaitu di mana ada harta-harta yang pemiliknya tidak diketahui. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.